Malam itu, seorang gadis berdiri membeku di depan kasir minimarket. Uang di tangannya kurang hanya beberapa ribu rupiah, tetapi antrean di belakangnya semakin panjang. Wajahnya memerah ketika orang-orang mulai menghela napas kesal. Saat ia hendak mengembalikan sebungkus susu yang sangat dibutuhkan ibunya, seorang pria dari belakang tiba-tiba meletakkan uang di meja kasir. "Biar saya yang bayar." Gadis itu tidak tahu, pria berpenampilan sederhana tersebut adalah CEO sebuah perusahaan besar. Ia juga tidak menyangka bahwa pertemuan singkat di depan kasir itu akan menyeretnya ke dalam masalah keluarga, fitnah, dan pilihan menyakitkan. Namun, dari malam yang memalukan itulah, jalan hidup keduanya perlahan berubah untuk selamanya. Kisah ini bermula ketika hujan mengguyur kota tanpa henti. Nama gadis itu adalah Naresta Alzena. Usianya 24 tahun dan ia tinggal bersama ibunya di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Sejak ayahnya meninggal, Naresta menjadi satu-satunya orang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah. Setiap pagi, ia membantu di sebuah toko bunga milik tetangganya. Malam harinya, ia menerima pesanan membuat rangkaian bunga dari rumah. Penghasilannya tidak besar, tetapi ia selalu berusaha memastikan ibunya tidak kekurangan makanan dan obat. Beberapa bulan terakhir, kesehatan ibunya menurun. Dokter mengatakan ibunya harus menjaga pola makan dan rutin minum obat. Karena itu, sepulang bekerja pada malam yang hujan tersebut, Naresta mampir ke minimarket untuk membeli susu, roti, serta beberapa kebutuhan sederhana. Ia sudah menghitung uangnya. Namun, rupanya ada sesuatu yang terlewat. Ketika kasir menyebutkan jumlah yang harus dibayar, Naresta segera membuka dompet kainnya. Ia menghitung uang beberapa kali, lalu memeriksa setiap sudut dompet, berharap menemukan selembar uang yang terselip. Tetapi jumlahnya tetap kurang 8.000 rupiah. "Mbak, mungkin ada barang yang mau dibatalkan?" tanya kasir dengan sopan. Naresta menatap barang-barang di meja. Beras ukuran kecil dibutuhkan untuk makan 2 hari. Obat pereda nyeri dibutuhkan ibunya. Roti untuk sarapan. Sementara susu merupakan permintaan ibunya yang sejak pagi tidak berselera makan. Akhirnya, Naresta meraih kotak susu itu. "Yang ini saja dikembalikan," katanya pelan. Dari belakang terdengar seseorang mendecakkan lidah. Ada pula yang melihat jam dengan tidak sabar. Naresta menunduk, mencoba menahan rasa malu yang mulai memenuhi dadanya. Sebelum kasir mengambil kotak susu tersebut, tangan seorang pria lebih dahulu meletakkan selembar uang di meja. "Tidak perlu dikembalikan. Saya tambahkan kekurangannya." Naresta menoleh. Di belakangnya berdiri seorang pria tinggi mengenakan kemeja abu-abu yang lengannya digulung hingga siku. Tidak ada jas mahal, jam mencolok, ataupun pengawal. Wajahnya terlihat tenang, seolah 8.000 rupiah yang baru ia keluarkan bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarkan. Naresta langsung menggeleng. "Terima kasih, Pak, tapi saya tidak bisa menerimanya. Anggap saja saya sedang membantu agar antrean ini bisa bergerak," jawab pria itu sambil tersenyum kecil. Ucapan tersebut terdengar sederhana, tetapi tidak merendahkan. Naresta akhirnya menerima bantuan itu dengan janji akan menggantinya. Pria tersebut hanya menjawab, "Tidak perlu." Namun Naresta bersikeras meminta nomor teleponnya. Pria itu tampak ragu, tetapi akhirnya menyebutkan sebuah nomor. Naresta mencatatnya di belakang struk belanja, lalu memperkenalkan diri. "Saya Naresta. Besok uangnya pasti saya kembalikan." Pria itu mengangguk. "Saya Elvard Naratama." Setelah mengucapkan terima kasih sekali lagi, Naresta keluar dari minimarket. Hujan masih turun deras. Ia berdiri di bawah kanopi sambil memeluk kantong belanja, menunggu hujan sedikit mereda. Beberapa saat kemudian, Elvard keluar membawa sebotol air mineral. Ia membuka payung hitam, lalu berhenti saat melihat Naresta masih berdiri sendirian. "Rumah Anda jauh?" "Tidak terlalu. Saya bisa menunggu." Elvard melihat jalan yang mulai tergenang. Tanpa banyak bicara, ia menawarkan untuk mengantar sampai halte. Naresta menolak halus, tetapi Elvard menyerahkan payungnya. "Besok kembalikan bersama 8.000 rupiah itu."
Naresta ingin menolak lagi, tetapi Elfard sudah berlari menuju sebuah mobil yang terparkir agak jauh. Anehnya, pria itu tidak masuk melalui pintu belakang seperti orang yang memiliki sopir. Ia justru duduk sendiri di balik kemudi. Naresta tidak terlalu memikirkannya. Ia pulang menggunakan payung tersebut dan mendapati ibunya sedang menunggu di ruang tengah. "Kok lama sekali, Nak? Antreannya panjang, Bu." Naresta tidak menceritakan kejadian memalukan di kasir. Ia hanya menyiapkan susu hangat, membantu ibunya minum obat, lalu duduk di samping tempat tidur sampai ibunya terlelap. Malam semakin larut, tetapi Naresta belum tidur. Ia memandangi nomor telepon yang tertulis di struk. Ada rasa malu, sekaligus rasa penasaran terhadap pria asing yang menolongnya tanpa membuatnya merasa rendah. Ia kemudian menyimpan nomor itu dengan nama Elfard Minimarket. Keesokan paginya, Naresta mengirim pesan. "Selamat pagi, Pak Elfard. Saya Naresta yang semalam. Kapan saya bisa mengembalikan uang dan payungnya?" Pesan itu tidak langsung dibalas. Baru menjelang siang, jawaban masuk. "Saya kebetulan akan melewati toko bunga di Jalan Mahardika pukul 5 sore. Apakah dekat dari tempat Anda?" Naresta terkejut karena itulah lokasi tempatnya bekerja. Ia berpikir Elfard mungkin mengetahui alamat tersebut dari logo toko yang tercetak di seragamnya. Pukul 5 tepat, sebuah mobil hitam berhenti di depan toko. Elfard turun dengan pakaian sederhana seperti malam sebelumnya. Naresta segera menyambutnya, menyerahkan payung dan sebuah amplop kecil. Elfard membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat uang Rp8.000 serta setangkai bunga krisan putih. "Bunganya untuk apa?" tanyanya. "Sebagai ucapan terima kasih." Elfard memandangi krisan itu cukup lama. Ada perubahan kecil di wajahnya, seperti seseorang yang baru mengingat masa lalu. "Ibu saya dulu menyukai bunga ini," katanya. Naresta tersenyum. Krisan putih melambangkan ketulusan. "Saya pikir cocok untuk orang yang menolong tanpa mengharapkan balasan." Ucapan itu membuat Elfard terdiam. Selama bertahun-tahun, banyak orang mendekatinya karena jabatan atau kekayaannya. Namun Naresta bahkan tidak mengetahui siapa dirinya. Gadis itu justru mengembalikan uang Rp8.000 dengan sangat serius. Sebelum pergi, Elfard membeli satu rangkaian bunga untuk diletakkan di makam ibunya. Ia meminta Naresta yang memilihkan bunganya. Sejak hari itu, Elfard mulai beberapa kali mampir. Kadang membeli bunga untuk ruang kantornya, kadang hanya bertanya tentang cara merawat tanaman. Naresta menganggapnya sebagai pelanggan biasa yang sedikit pendiam. Elfard sebenarnya adalah pendiri sekaligus CEO Naratama Arunika Group, sebuah perusahaan pengembang properti dan kawasan komersial. Perusahaannya sedang membangun pusat perbelanjaan baru tidak jauh dari toko bunga tempat Naresta bekerja. Namun, beberapa pekan terakhir, Elfard merasa lelah dengan kehidupannya. Di kantor, setiap senyum terasa penuh kepentingan. Dalam acara keluarga, ia terus didesak untuk menikahi perempuan pilihan ayahnya demi memperkuat hubungan bisnis. Karena itulah Elfard kadang sengaja pergi tanpa sopir dan mengenakan pakaian sederhana. Ia ingin menikmati beberapa jam tanpa diperlakukan sebagai CEO. Pertemuannya dengan Naresta memberi perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Bersama gadis itu, ia tidak perlu menjaga citra. Suatu sore, Elfard datang ketika Naresta sedang kesulitan mengangkat beberapa pot besar. Ia langsung membantu tanpa diminta. "Pak Elfard tidak perlu membantu. Nanti bajunya kotor," kata Naresta. "Saya bukan terbuat dari kaca." Jawaban itu membuat Naresta tertawa. Untuk pertama kalinya, Elfard melihat senyum gadis tersebut tanpa beban. Setelah semua pot dipindahkan, pemilik toko mempersilakan mereka beristirahat di teras. Naresta membuatkan teh hangat dan menyuguhkan pisang goreng. Elfard duduk di kursi plastik kecil, jauh dari ruang rapat mewah yang biasa ia tempati. Mereka berbicara tentang banyak hal. Naresta bercerita bahwa ia bermimpi membuka toko bunga sendiri. Bukan toko besar, melainkan tempat hangat yang juga dapat digunakan orang untuk belajar merangkai bunga. Elfard mendengarkan dengan sungguh-sungguh. "Kenapa belum dimulai?"
Naresta tersenyum tipis. Mimpi juga perlu biaya. Sekarang kesehatan ibu lebih penting. Elvard tidak menjawab, tetapi ucapan itu terus teringat olehnya. Seiring berjalannya waktu, pertemuan mereka menjadi semakin sering. Elvard kadang membantu mengantar pesanan setelah toko tutup. Sebagai gantinya, Naresta membelikan kopi murah dari warung dekat toko. Naresta mulai mengenal Elvard sebagai pria yang serius, tetapi memiliki perhatian kecil yang tulus. Ia selalu mengingat obat ibunya, membawa makanan tanpa berlebihan, dan tidak pernah menertawakan kesulitan hidupnya. Sementara itu, Elvard merasa nyaman mendengar Naresta berbicara. Gadis itu tidak berusaha mengesankan siapapun. Ia bisa mengeluh ketika lelah, tertawa ketika melihat hal sederhana, dan marah ketika merasa sesuatu tidak adil. Namun, Elvard belum berani mengatakan pekerjaan sebenarnya. Ia takut setelah Naresta tahu bahwa dirinya seorang CEO, hubungan mereka berubah. Ia takut ketulusan yang baru ditemukannya akan hilang, seperti yang berkali-kali terjadi dalam hidupnya. Sayangnya, rahasia itu tidak bisa disimpan selamanya. Suatu siang, toko bunga menerima pesanan besar untuk acara peresmian gedung milik Naratama Arunika Group. Pemilik toko sangat senang karena pesanan tersebut dapat membantu membayar tunggakan sewa. Naresta ditugaskan mengantar rangkaian utama ke kantor pusat perusahaan. Ia datang mengenakan seragam toko dan membawa bunga dengan kedua tangan. Begitu memasuki lobi, Naresta terpukau melihat gedung tinggi, lantai marmer, dan puluhan pegawai berpakaian formal. Di dinding utama terpampang foto jajaran direksi. Langkah Naresta tiba-tiba berhenti. Di tengah foto itu terlihat wajah yang sangat dikenalnya. Elvard Naratama, pendiri dan direktur utama. Naresta berdiri kaku. Dadanya seolah kehilangan udara. Pria yang selama ini duduk bersamanya di kursi plastik, membantu membawa pot, dan mengaku hanya bekerja di perusahaan biasa ternyata adalah pemilik gedung tersebut. Saat itulah pintu lift terbuka. Elvard keluar bersama beberapa direktur. Ia sedang menjelaskan sesuatu ketika pandangannya bertemu dengan Naresta. Wajahnya langsung berubah. Naresta. Para pegawai di sekitar mereka ikut menoleh. Beberapa tampak heran karena CEO mereka memanggil seorang pengantar bunga dengan nada begitu akrab. Naresta berusaha menahan perasaannya. Jadi ini pekerjaan biasa yang pernah Bapak ceritakan. Elvard meminta para direktur melanjutkan rapat tanpa dirinya. Ia kemudian mengajak Naresta berbicara di ruangan lain, tetapi gadis itu menolak. Saya datang untuk mengantar bunga, bukan meminta penjelasan. Naresta, saya bisa menjelaskan. Yang perlu dijelaskan bukan pekerjaan Bapak. Yang perlu dijelaskan adalah kenapa Bapak menyembunyikannya. Elvard terdiam. Ia ingin mengatakan bahwa dirinya takut kehilangan ketulusan Naresta. Namun di depan banyak orang, semua alasan terdengar seperti pembenaran. Naresta menyerahkan surat penerimaan barang, lalu pergi. Sore itu, Elvard datang ke toko bunga. Namun Naresta sudah pulang lebih awal. Pesan-pesannya tidak dibalas. Keesokan harinya, Elvard menunggu di depan toko sampai Naresta selesai bekerja. Saya tidak berniat mempermainkanmu, katanya. Naresta menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Saya tidak marah karena Bapak kaya. Saya marah karena selama ini saya bicara dengan jujur, sedangkan Bapak memilih bagian mana dari hidup Bapak yang boleh saya ketahui. Elvard mengakui kesalahannya. Ia bercerita bahwa banyak orang berubah setelah mengetahui jabatannya. Sebagian memuji berlebihan, sebagian meminta bantuan, dan sebagian lagi mendekat karena keluarganya. Saya hanya ingin sekali saja dikenal sebagai Elvard, bukan sebagai CEO. Naresta memahami ketakutan itu, tetapi rasa percaya tetap telanjur retak. Saya butuh waktu, katanya sebelum melangkah pergi. Elvard menghormati permintaan tersebut. Selama beberapa hari ia tidak datang ke toko, meskipun setiap malam tangannya hampir selalu ingin mengirim pesan. Di rumah, Naresta juga tidak merasa tenang. Ia merindukan percakapan sederhana mereka, tetapi pikirannya dipenuhi banyak pertanyaan. Apakah perhatian Elvard benar-benar tulus?
Atau dirinya hanya menjadi pelarian dari kehidupan mewah yang membosankan? Masalah semakin rumit ketika sebuah foto mereka beredar di media sosial. Foto itu diambil diam-diam saat Elvard membantu Naresta mengantar bunga. Sebuah akun gosip menulis bahwa CEO Naratama Arunika Group sedang dekat dengan pegawai toko bunga misterius. Dalam hitungan jam, nama toko tempat Naresta bekerja ikut tersebar. Orang-orang datang bukan untuk membeli, tetapi untuk memotret dan bertanya. Beberapa komentar bahkan menuduh Naresta sengaja mendekati Elvard demi uang. Fitnah itu menghantamnya tanpa peringatan. Pemilik toko awalnya berusaha melindungi Naresta. Namun pelanggan mulai merasa tidak nyaman karena banyak orang berkumpul di depan toko. Beberapa pesanan dibatalkan. Dengan berat hati, Naresta memutuskan mengambil cuti. Di rumah, ia menyembunyikan masalah itu dari ibunya. Namun ibunya akhirnya mengetahui setelah tetangga memperlihatkan berita dari telepon genggam. "Apakah pria itu memperlakukanmu dengan baik?" tanya ibunya. Naresta mengangguk pelan. "Dia baik, Bu. Tapi dunianya terlalu jauh dari dunia kita." Ibunya menggenggam tangannya. Perbedaan hidup bukan masalah terbesar. Yang paling berbahaya adalah ketika dua orang tidak berani jujur karena takut kehilangan satu sama lain. Nasihat itu membuat Naresta terdiam. Sementara itu, Elvard meminta tim hukumnya menindak akun yang menyebarkan fitnah. Ia juga ingin membuat pernyataan terbuka. Namun sebelum melakukannya, ayahnya memanggilnya ke rumah keluarga. Ayah Elvard, Gantara Naratama, adalah pria keras yang membangun jaringan bisnis keluarga selama puluhan tahun. Ia menganggap reputasi sebagai sesuatu yang harus dijaga dengan segala cara. "Hubunganmu dengan gadis itu harus dihentikan," katanya tanpa basa-basi. Elvard menolak. Gantara kemudian mengingatkan bahwa perusahaan sedang menghadapi negosiasi penting dengan keluarga Daneswara. Kesepakatan tersebut rencananya diperkuat melalui pertunangan Elvard dengan putri mereka, Savera Daneswara. "Aku tidak pernah menyetujui pertunangan itu," ujar Elvard. Tetapi keluarga Daneswara sudah menganggapnya hampir pasti. Elvard menahan amarah. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan menikah demi kontrak bisnis. Gantara justru mengancam akan menarik dukungan beberapa pemegang saham. Ia juga mengatakan bahwa perempuan seperti Naresta tidak akan sanggup menghadapi tekanan keluarga mereka. Elvard menjawab tegas, "Bukan Naresta yang lemah. Kitalah yang terlalu terbiasa menyakiti orang atas nama kepentingan." Pertengkaran tersebut diketahui Savera. Sejak lama, perempuan itu berharap dapat menikah dengan Elvard. Bukan hanya karena kerjasama keluarga, tetapi juga karena ia merasa hanya dirinya yang pantas berdiri di sisi seorang CEO. Savera mendatangi toko bunga dan berpura-pura ingin memesan rangkaian. Saat bertemu Naresta, ia tersenyum ramah, tetapi setiap ucapannya terasa menusuk. "Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kehidupan Elvard tidak sesederhana yang Anda bayangkan." Naresta tetap tenang. "Saya tidak pernah meminta apapun darinya." Justru itu yang membuat laki-laki mudah tertarik. Berpura-pura tidak menginginkan apa-apa. Naresta menatapnya tegas. "Saya mungkin tidak memiliki perusahaan besar, tetapi saya masih punya harga diri. Jadi, jangan datang ke tempat kerja saya hanya untuk merendahkan saya." Savera pergi dengan wajah kesal. Namun sebelum pergi, ia diam-diam menyiapkan rencana yang jauh lebih buruk. Beberapa hari kemudian, tersebar kabar bahwa toko bunga tempat Naresta bekerja menerima uang dalam jumlah besar dari perusahaan Elvard. Kabar itu disertai salinan transaksi yang tampak resmi. Orang-orang langsung menuduh Naresta mendapat keuntungan dari kedekatannya dengan sang CEO. Padahal uang tersebut merupakan pembayaran sah untuk pesanan dekorasi gedung. Namun nominal pada dokumen telah diubah sehingga terlihat berkali-kali lipat lebih besar. Pemilik toko panik. Ia diperiksa oleh pihak pengelola gedung dan hampir kehilangan izin usahanya. Naresta merasa semua masalah itu muncul karena dirinya. Dengan hati berat, ia mengundurkan diri agar toko tidak semakin dirugikan. Ketika Elvard mengetahui hal tersebut, ia segera mencari sumber dokumen palsu. Akan tetapi, Naresta menolak menemuinya. Setiap kali bapak mendekat,
Hidup orang-orang di sekitar saya menjadi kacau, katanya melalui telepon. Ucapan itu sangat menyakitkan, tetapi Elvard tidak bisa membantahnya. Tanpa pekerjaan tetap, Naresta kembali menerima pesanan bunga dari rumah. Ia berusaha terlihat kuat di depan ibunya, meskipun tabungan mereka semakin menipis. Pada suatu malam, kondisi ibunya tiba-tiba memburuk. Naresta segera membawanya ke rumah sakit. Dokter menyarankan pemeriksaan lebih lengkap dan perawatan beberapa hari. Biaya awalnya cukup besar. Naresta duduk di lorong rumah sakit sambil memandangi rincian pembayaran. Ia mencoba menghubungi beberapa kenalan untuk meminjam uang, tetapi tidak ada yang mampu membantu dalam waktu cepat. Di tengah kepanikan itu, Elvard datang. Rupanya pemilik toko bunga menghubunginya setelah mendengar keadaan ibu Naresta. "Saya akan membantu biaya rumah sakit," kata Elvard. Naresta langsung berdiri. "Tidak. Ini bukan saatnya mempertahankan gengsi. Dan ini bukan saatnya Bapak merasa bisa menyelesaikan semuanya dengan uang." Elvard terdiam, terpukul oleh ucapan tersebut. Naresta segera menyadari bahwa kata-katanya terlalu tajam. Namun rasa takut dan lelah membuatnya sulit berpikir jernih. Elvard menarik napas panjang. "Saya tahu uang tidak bisa memperbaiki kepercayaanmu. Saya juga tahu bantuan saya mungkin membuatmu merasa semakin kecil. Tetapi malam ini yang terpenting adalah kesehatan ibumu." Naresta menahan air mata. "Saya tidak ingin berutang lebih banyak kepada Bapak. Kalau begitu, anggap ini pinjaman. Kamu boleh mengembalikannya kapanpun. Tidak ada syarat dan tidak ada kewajiban apapun." Akhirnya, demi ibunya, Naresta menerima. Namun ia meminta semua pembayaran dicatat secara resmi. Elvard menyetujuinya tanpa keberatan. Sepanjang malam, ia tetap berada di rumah sakit. Ia tidak masuk ke ruang perawatan tanpa izin. Ia hanya duduk beberapa kursi dari Naresta, membawakan air minum, dan menunggu dalam diam. Untuk pertama kalinya, Naresta melihat penyesalan tulus di wajahnya. Kondisi ibu Naresta perlahan membaik. Saat Elvard datang menjenguk, perempuan itu meminta berbicara berdua dengannya. "Saya tidak tahu sebesar apa dunia yang kamu miliki," kata ibu Naresta. "Tetapi anak saya tidak membutuhkan kemewahan. Ia membutuhkan seseorang yang tidak pergi ketika keadaan menjadi sulit." Elvard menunduk hormat. "Saya tidak berniat pergi, Bu. Tetapi saya sudah membuatnya kehilangan rasa percaya." Kepercayaan tidak kembali karena janji. Ia kembali karena tindakan yang dilakukan berulang kali. Ucapan itu menancap dalam hati Elvard. Sejak hari tersebut, ia berhenti memaksa Naresta untuk segera memaafkannya. Ia memilih membantu dengan cara yang tidak melukai harga dirinya. Elvard menyelesaikan penyelidikan tentang dokumen palsu. Ia menemukan bahwa data transaksi diubah oleh seorang pegawai yang menerima bayaran dari orang dekat Saphira. Namun Elvard belum memiliki bukti langsung untuk menghubungkan perbuatan itu kepada Saphira. Elvard kemudian mengadakan konferensi pers. Di hadapan para wartawan, ia menjelaskan bahwa pembayaran kepada toko bunga merupakan transaksi bisnis yang sah. Ia juga menunjukkan dokumen asli dan hasil audit internal. "Saya meminta masyarakat berhenti menyerang pihak yang tidak bersalah," ujarnya. "Naresta Alzena tidak pernah meminta uang, jabatan, ataupun keuntungan dari saya." Seorang wartawan bertanya tentang hubungan mereka. Elvard diam sejenak. "Saya menghormatinya lebih dari siapapun. Namun hubungan pribadi bukan alasan untuk merusak nama baik seseorang." Pernyataan itu membantu membersihkan nama Naresta dan toko bunga. Beberapa pelanggan yang sempat membatalkan pesanan mulai kembali. Meski begitu, Naresta belum sepenuhnya tenang. Ia merasa hubungan mereka akan selalu menjadi sasaran selama keluarga Elvard menentang. Di saat yang sama, Gantara semakin marah karena Elvard mengorbankan citra perusahaan demi membela seorang gadis biasa. Gantara akhirnya menemui Naresta secara langsung. Ia datang ke rumah kontrakan tanpa rombongan, tetapi sikapnya tetap dingin. "Saya akan berbicara secara terbuka," katanya. "Elvard memiliki tanggung jawab besar. Hubungan denganmu hanya akan mengganggu masa depannya."
Naresta menatap pria itu dengan tenang. Saya tidak pernah meminta Elvard meninggalkan tanggung jawabnya. Gantara mengeluarkan sebuah amplop tebal dan meletakkannya di meja. Gunakan ini untuk merawat ibumu dan membuka usaha. Setelah itu, jauhi anak saya. Naresta tidak menyentuh amplop tersebut. Bapak datang ke rumah saya karena yakin semua orang memiliki harga. Semua orang memiliki kebutuhan. Benar. Tetapi kebutuhan tidak selalu membuat seseorang menjual harga dirinya. Naresta mengembalikan amplop itu. Sebelum Gantara pergi, ia berkata, "Saya mungkin miskin. Namun saya tidak pernah memandang putra Bapak sebagai jalan keluar dari kemiskinan." Untuk pertama kalinya, Gantara tidak memiliki jawaban. Setelah pertemuan itu, Naresta memutuskan menjauh dari Elvard. Bukan karena menerima uang dari Gantara, tetapi karena ia tidak ingin menjadi alasan perpecahan antara ayah dan anak. Ia mengirim pesan singkat. "Terima kasih atas semua kebaikan Bapak. Namun sebaiknya kita berhenti sampai di sini." Elvard langsung menelepon, tetapi Naresta tidak menjawab. Ia hanya menangis dalam diam sambil memeluk ibunya. Keesokan harinya, Naresta pindah sementara ke rumah bibinya di kota kecil. Ia membantu merawat kebun bunga dan berusaha memulai hidup baru. Elvard mendatangi rumah kontrakan, tetapi hanya menemukan pintu terkunci. Pemilik rumah mengatakan Naresta telah pergi tanpa menyebutkan alamat. Untuk pertama kalinya, Elvard merasa semua kekayaan dan kekuasaan yang dimilikinya tidak berguna. Ia bisa menemukan seseorang melalui jaringan perusahaan, tetapi ia menolak melanggar privasi Naresta. Hari-hari berlalu. Elvard kembali bekerja, tetapi dirinya berubah menjadi lebih pendiam. Ia menolak rencana pertunangan dengan Savera secara terbuka, meskipun keputusan itu membuat kerja sama bisnis kedua keluarga batal. Beberapa pemegang saham menyalahkannya. Harga proyek mereka sempat terganggu dan Gantara memilih mundur dari Dewan Komisaris sebagai bentuk tekanan. Namun Elvard tidak mengubah keputusan. "Saya bersedia kehilangan kontrak," katanya dalam rapat, "tetapi saya tidak akan menggunakan pernikahan sebagai alat transaksi." Sementara itu, di kota kecil, Naresta mulai menata kebun bunga milik bibinya. Ia membuat rangkaian dan menjualnya melalui internet. Perlahan, pesanan berdatangan. Akan tetapi, setiap kali melihat bunga krisan putih, ia teringat Elvard. Ia merindukannya, tetapi meyakinkan diri bahwa keputusan menjauh adalah yang terbaik. Sampai suatu hari, sebuah paket kecil tiba tanpa nama pengirim. Di dalam paket itu terdapat struk minimarket yang sudah dibingkai. Pada bagian belakang masih terlihat tulisan tangan Naresta, nomor telepon Elvard dan catatan tentang uang Rp8.000. Ada pula sepucuk surat. "Saya tidak tahu apakah saya masih berhak meminta kesempatan. Saya hanya ingin mengembalikan sesuatu yang pernah mengubah hidup saya. Malam itu, kamu mengira saya menolongmu. Padahal tanpa kamu sadari, kamulah yang menolong saya mengingat bahwa ketulusan masih ada." Naresta membaca surat tersebut berulang kali sambil menahan tangis. Elvard tidak meminta alamatnya, tidak memaksanya pulang, dan tidak menjanjikan kemewahan. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya akan menunggu sampai Naresta siap berbicara. Pada akhir surat tertulis satu kalimat, "Saya sedang belajar menjadi seseorang yang layak dipercaya, bahkan apabila pada akhirnya kamu tidak memilih saya." Beberapa minggu kemudian, masalah baru muncul. Ibu Naresta mengetahui bahwa Elvard akan menghadapi rapat pemegang saham besar. Posisi Elvard sebagai CEO terancam karena beberapa investor menganggap keputusan pribadinya merugikan perusahaan. Naresta merasa bersalah. Namun ibunya mengingatkan bahwa Elvard memilih sikap tersebut bukan karena dipaksa. "Jangan kembali karena kasihan," kata ibunya. "Kembalilah hanya kalau hatimu memang ingin memperjuangkannya." Malam itu, Naresta tidak bisa tidur. Ia mengingat semua tindakan Elvard, menolongnya di minimarket, duduk menunggu di rumah sakit, membersihkan namanya, dan menerima penolakan tanpa membalas dengan kemarahan. Akhirnya, Naresta menyadari bahwa rasa takut telah membuatnya terus berlari. Ia tidak ingin menjalani hidup dengan pertanyaan tentang apa yang mungkin terjadi seandainya dirinya cukup berani.
Keesokan pagi, Naresta menaiki bus menuju kota. Saat Naresta tiba di gedung Naratama Arunika Group, rapat pemegang saham sedang berlangsung. Ia tidak berniat masuk, tetapi di lobi ia melihat Safera berbicara dengan seorang mantan pegawai perusahaan. Percakapan mereka terdengar tegang. "Kamu sudah menerima bayaran. Jangan pernah menghubungi saya lagi," kata Safera. Naresta mengenali pria itu dari berita tentang pemalsuan dokumen toko bunga. Dengan hati-hati, ia merekam percakapan tersebut dari kejauhan. Ketika Safera menyadari keberadaannya, wajahnya langsung pucat. "Kamu sedang apa di sini?" Naresta menyimpan teleponnya. "Saya akhirnya tahu siapa yang menghancurkan nama baik toko kami." Safera berusaha merebut telepon itu, tetapi petugas keamanan datang. Mantan pegawai tersebut panik dan akhirnya mengakui bahwa Safera membayarnya untuk mengubah dokumen transaksi. Bukti itu segera diserahkan kepada tim hukum perusahaan. Namun, bagi Naresta, ada hal lain yang jauh lebih penting, menemui Elfard. Rapat berakhir dengan keputusan yang tidak terduga. Elfard tetap dipertahankan sebagai CEO karena mayoritas pemegang saham menilai keberaniannya mempertahankan integritas justru penting bagi perusahaan. Saat keluar dari ruang rapat, Elfard melihat Naresta berdiri di ujung lorong. Ia berhenti seolah tidak percaya. "Naresta." Naresta berjalan mendekat. Untuk beberapa detik, tidak ada yang berbicara. "Saya menerima suratnya," kata Naresta. Elfard menunggu dengan cemas. "Saya masih marah karena Bapak pernah menyembunyikan kebenaran." "Saya tahu. Saya juga masih takut menghadapi dunia Bapak. Saya tidak akan memintamu menghadapinya sendirian." Mata Naresta mulai berkaca-kaca. "Saya datang bukan karena kasihan. Saya datang karena saya lelah terus melarikan diri dari seseorang yang sebenarnya saya rindukan." Elfard tersenyum, tetapi matanya ikut memerah. "Apakah itu berarti saya mendapat kesempatan?" "Satu kesempatan. Jangan disia-siakan." Elfard tidak langsung memeluk Naresta. Ia terlebih dahulu meminta izin dengan tatapan, lalu membuka kedua tangannya. Naresta melangkah maju. Di tengah lorong kantor yang biasanya dipenuhi urusan bisnis, mereka berpelukan dalam keheningan. Bukan sebagai CEO dan gadis dari toko bunga, tetapi sebagai dua orang yang akhirnya berani mengakui perasaan. Namun perjalanan mereka belum benar-benar selesai. Gantara masih sulit menerima hubungan tersebut. Meski begitu, setelah mengetahui Naresta menolak uangnya dan justru membantu mengungkap pemalsuan dokumen, pandangannya perlahan berubah. Ia mulai menyadari bahwa Naresta bukan ancaman bagi masa depan Elfard. Gadis itu justru membuat putranya berani mengambil keputusan berdasarkan prinsip. Beberapa hari kemudian, Gantara datang ke rumah Naresta. Kali ini, ia tidak membawa amplop. Ia datang membawa buah dan meminta izin menjenguk ibu Naresta. Pertemuan kedua keluarga berlangsung canggung. Gantara yang biasanya tegas bahkan beberapa kali salah memilih kata. Akhirnya, ia menatap Naresta. "Saya pernah menilaimu tanpa mengenalmu. Saya minta maaf." Naresta tidak langsung menjawab. Ia melihat kesungguhan di wajah pria tersebut, lalu menerima permintaan maafnya. "Saya juga tidak ingin Elfard kehilangan keluarganya karena saya." Gantara menghela napas. "Justru saya hampir kehilangan anak saya karena kesombongan saya sendiri." Sejak saat itu, hubungan mereka perlahan membaik. Tidak langsung hangat, tetapi mulai dibangun dengan rasa hormat. Elfard juga menepati janjinya. Ia tidak menggunakan kekayaan untuk mengendalikan hidup Naresta. Ketika Naresta ingin membuka toko bunga, Elfard menawarkan investasi, tetapi Naresta memilih mengajukan pinjaman usaha resmi. Elfard menghormati keputusan tersebut dan hanya membantu menyusun rencana bisnis ketika diminta. Beberapa bulan kemudian, toko bunga impian Naresta akhirnya dibuka. Namanya Ruang Krisan. Tempat itu tidak terlalu besar, tetapi memiliki suasana hangat dengan rak kayu, jendela lebar, serta meja panjang untuk kelas merangkai bunga. Ibu Naresta duduk di dekat pintu saat pembukaan. Kondisinya sudah jauh lebih sehat. Pemilik toko lama juga datang membawa ucapan selamat.
Elvard hadir tanpa rombongan. Ia membantu memindahkan kursi, menyusun gelas minuman, dan menyambut tamu seperti orang biasa. Menjelang sore, ia membeli setangkai krisan putih. Naresta tertawa. "Bapak tahu harga bunga ini? Berapapun harganya, saya pastikan uang saya cukup." Mereka tertawa mengingat pertemuan pertama di minimarket. Elvard lalu menyerahkan uang dengan jumlah yang tepat. Namun, ketika Naresta memberikan kembaliannya, terdapat sebuah kotak kecil di telapak tangannya. Naresta menatap kotak itu dengan jantung berdebar. Elvard berlutut di tengah toko, disaksikan ibu mereka, para sahabat, dan pelanggan yang masih berada di sana. "Dulu saya menambahkan 8.000 rupiah agar kamu tidak perlu mengembalikan susu untuk ibumu," katanya. "Namun sejak malam itu, kamu memberi saya sesuatu yang jauh lebih berharga. Kamu mengajarkan bahwa cinta tidak dibeli dengan kekayaan, tetapi dibangun melalui kejujuran, keberanian, dan kesediaan untuk bertahan." Air mata mengalir di pipi Naresta. Elvard membuka kotak tersebut. Di dalamnya terdapat cincin sederhana berbentuk bunga kecil. "Naresta Alzena, maukah kamu menjalani hidup bersama saya? Bukan sebagai bagian dari citra perusahaan, melainkan sebagai perempuan yang saya cintai dan hormati." Naresta menatap ibunya yang mengangguk sambil menangis bahagia. "Iya," jawab Naresta. "Saya mau." Setahun kemudian, Naresta dan Elvard menikah dalam sebuah acara sederhana di taman yang dipenuhi bunga krisan putih. Tidak ada pesta yang berlebihan. Hanya keluarga, sahabat, serta orang-orang yang benar-benar hadir dalam perjalanan mereka. Ruang krisan semakin berkembang dan membuka kelas gratis bagi perempuan yang ingin belajar keterampilan merangkai bunga. Sementara itu, Elvard memimpin perusahaannya dengan cara yang lebih manusiawi. Semua bermula dari kekurangan 8.000 rupiah di depan kasir minimarket. Jumlah yang kecil, tetapi menjadi pintu bagi dua hati yang sama-sama sedang belajar tentang ketulusan. Sahabat, semoga kisah ini mengingatkan kita agar tidak malu dengan kekurangan dan tidak meremehkan kebaikan sederhana. Bisa jadi, pertolongan kecil yang kita berikan hari ini menjadi jawaban dari doa seseorang. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah, keluarga yang penuh kasih, dan dipertemukan dengan orang-orang tulus. Jika kisah ini menyentuh hati, dukungan sederhana kalian akan sangat berarti agar lebih banyak cerita penuh harapan dapat dibagikan. Sampai bertemu di kisah berikutnya. Semoga hari-hari kalian selalu dilindungi dan dipenuhi kebahagiaan.